untuk pemilos sendiri nih, sebenarnya pemilos itu apa sih Bu, dan tujuan diadakannya pemilos itu apa? Ya. Kalau Bu untuk tahapannya sendiri Bu, nanti itu bagaimana Bu untuk tahapan dari dilakukannya pemilos ini? Nah, adakah hal-hal yang sekiranya baru nih Bu, yang tahun sebelumnya itu belum ada tapi di tahun ini tuh akan ada? Itu apakah ada? Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Sapa Demokrasi bersama KPU Kabupaten Bantul. Nah, seperti kita tahu nih teman pemilih semua, bahwasanya podcast Sapa Demokrasi ini selalu menghadirkan narasumber yang berbeda di setiap episodenya. Nah, untuk episode kali ini, narasumber yang hadir yaitu Kadif Sosdikli Parumasan SDM KPU Kabupaten Bantul, Ibu Wuri Rahmawati. Halo Bu, selamat pagi. Halo Mbak Inung, selamat pagi juga. Sehat Segar ya, Bu, banget kabarnya? kamu hari ini. Iya Bu, bukan segar, ini melembung. Iya, alhamdulillah sehat Mbak. Dengan sehat Bu. juga ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, teman pemilih semua, untuk episode kali ini nih kita akan membahas tema yang sangat menarik ini, khususnya untuk kaula muda, Gen Z semuanya di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema yang sangat menarik nih untuk kaula muda semua, yaitu kita akan bahas mengenai Gen Z melek demokrasi melalui pemilos. Nah, Bu Wuri Rahmawati, untuk pemilos sendiri nih, sebenarnya pemilos itu apa sih Bu, dan tujuan diadakannya pemilos itu apa? Ya, baik Mbak Inung dan seluruh teman pemilih di Sapa Demokrasi KPU Kabupaten Bantul. Pemilos ini merupakan satu metode sebenarnya Mbak. Jadi satu metode pendidikan pemilu dan demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul dengan segmennya adalah Gen Z. Di mana kalau kepanjangan pemilos sendiri kan pemilihan ketua OSIS. Nah, di Bantul itu pemilihan ketuanya bukan hanya OSIS penyebutannya, tapi ada OSIS, OSIM, dan IPM karena peserta pemilos itu dari jenjang SMA, SMP sederajat gitu ya. Dan itu ada yang dari madrasah juga gitu. Kalau yang madrasah itu sebutannya OSIM. Kalau yang sekolah-sekolah nasional itu ya disebutnya OSIS. Nah, yang khusus sekolah Muhammadiyah itu dengan sebutan IPM. Jadi memang penyebutannya berbeda-beda, tapi pada intinya adalah menghadirkan pemimpin di sekolah atau madrasah masing-masing melalui kegiatan yang namanya pemilos begitu. Nah, tujuannya apa? Tujuan pemilos ini tentu yang pertama adalah memberikan pendidikan demokrasi gitu ya di generasi Z gitu, karena Gen Z ini bagaimanapun pada waktunya akan menjadi pemilih yang pertama begitu. Pada waktunya nanti ketika pemilu pilkada datang, waktunya periodenya, maka mereka akan menjadi pemilih. Yang kedua, sangat mungkin juga mereka akan menjadi penyelenggara, jadi menjadi KPU-nya gitu, karena memang penyelenggara pemilu ini kan ada periodisasi juga gitu ya. Setiap 5 tahun sekali ada mekanisme periodisasi di penyelenggara pemilu, khususnya ketua dan anggota KPU. Maka dimungkinkan juga mereka akan menjadi penyelenggara pemilu. Mengapa? Karena kemudian melalui pemilos ini kita juga ajarkan kepada mereka untuk menjadi penyelenggara pemilos gitu. Nah, kemudian yang ketiga juga melalui pemilos ini kita mengajarkan kepada mereka untuk menjadi peserta. Kan di pemilu pilkada juga gitu ya, ada istilahnya peserta, ada calon atau ada pasangan calon. Sehingga secara umum sebenarnya tujuan dari pelaksanaan pemilos di wilayah Kabupaten Bantul ini adalah memberikan pendidikan yang hampir sama, kalau sama plek tidak ya, mendekatkan pendidikan pemilu dan demokrasi yang implementasinya melalui pemilu dan pilkada itu kepada anak-anak, di mana untuk demokrasi di sekolah namanya adalah pemilos begitu. Ibu Wuri, jadi itu merupakan pendidikan bagi teman-teman tadi ya di madrasah dan juga SMA dan juga satunya lagi di
SMP, iya. SMP. Mm-mm. Ya, baik. Jadi tujuannya adalah untuk menyiapkan nih mereka untuk generasi ke depan agar kedepannya itu bisa memahami betul ya Bu terkait dengan bagaimana pemilu akan diselenggarakan di Indonesia. Baik nanti ada yang sebagai pemilih, sebagai peserta dan juga sebagai penyelenggara pemilu, betul ya Bu. Betul. Nah, kalau Bu untuk tahapannya sendiri Bu, nanti itu bagaimana Bu untuk tahapan dari dilakukannya pemilos ini? Ya, jadi untuk tahapannya memang panjang Mbak Inung ya. Dan memang karena ini miniaturnya pemilu pilkada itu kami miripkan. Kalau sama Plek saya lagi tidak, tapi kami miripkan untuk tahapan pemilos di Bantul ini mirip dengan pelaksanaan pemilu atau pilkada. Untuk tahun 2026 ini tahapan kami awali dengan menyampaikan kepada sekolah yang akan mendaftar atau mengikuti pemilos itu sekolah atau madrasah mana saja. Saat itu kami mulai di bulan Mei sampai Juni, kami melakukan pendataan sekolah mana atau madrasah mana saja yang akan mengikuti pemilos serentak tahun 2026. Karena memang mekanismenya tidak kemudian kami mewajibkan gitu ya, tapi sekolah atau madrasah mana yang akan mengikuti pemilos. Dan pada akhir Juni kami sudah mendapatkan data ada 175 sekolah yang akan mengikuti pemilos serentak tahun 2026 di Kabupaten Bantul. Itu ada dari SMA, SMK, MA, MTS, dan SMP se-Kabupaten Bantul. Setelah itu tahapannya adalah kami melakukan pendaftaran atau registrasi ya bahasanya, registrasi akun sekolah yang akan mengikuti pemilos tadi ke aplikasi IVOS. Karena ini menjadi aplikasi yang nantinya digunakan untuk rekapitulasi perolehan suara begitu. Setelah dilakukan registrasi di IVOS, maka kami lanjutkan dengan rapat koordinasi bersama pihak sekolah untuk pembentukan penyelenggara pemilos di tingkat sekolah masing-masing. Ada PPO, KPPS, Pantarleh, dan petugas ketertiban TPS. Kemudian juga dilanjutkan dengan BIMTEK gitu ya. Setelah BIMTEK, kemudian diikuti dengan persiapan logistik di sekolah masing-masing gitu. Jadi setiap sekolah akan menyiapkan logistik pemilosnya. Jadi logistik itu bukan beras ya Mbak ya, bukan gandum gitu, bukan. Tapi di dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang kita terapkan di pemilos, logistik itu adalah surat suara, bilik suara, kotak suara, formulir-formulir yang biasa disiapkan. Nah, itu juga menjadi bagian yang harus disiapkan oleh teman-teman di sekolah. Kemudian setelah itu ada masa pencalonan. Jadi tahapan untuk mencalonkan diri, untuk menerima pendaftaran siapa siswa yang akan mencalonkan diri sebagai ketua maupun wakil ketua OSIS, OSIM, atau IPM. Tahapan pencalonan selesai, dilanjutkan dengan kampanye. Gitu. Jadi mirip kan Mbak ya? Ya. Jadi sudah ada calonnya, sudah ditetapkan nomor urutnya gitu, langsung masuk ke masa kampanye. Masa kampanye ini nanti berlangsung di akhir bulan Agustus. Di tanggal 24, 26, 27, dan 28 Agustus gitu. Nah, masa kampanye selesai, kemudian diikuti dengan masa tenang. Masa tenang sebagaimana di pemilu dan pilkada itu kan 3 hari. Di pemilos juga demikian. Jadi masa tenangnya nanti mulai dari tanggal 30 Agustus gitu ya. Kemudian 31 Agustus dan 1 September. Mengapa? Karena tanggal 2-nya adalah hari pemungutan suara. Sehingga setelah masa tenang selesai, dilanjutkan tadi pemungutan penghitungan suara di tanggal 2 September 2026. Nah, penghitungan suara selesai, masih ada ketugasannya atau tahapan berikutnya, yaitu apa? Rekapitulasi perolehan hasil suara yang itu menggunakan aplikasi IVOS gitu Mbak Inung. IVOS ini kalau di pemilu pilkada namanya Sirekap. Pernah dengar Mbak Inung? Pernah Bu. Ya, jadi miripnya di situ. Semua tahapan dilakukan manual sampai pemungutan penghitungan suara. Tapi kemudian pada saat rekapitulasi kita lakukan dengan menggunakan aplikasi yang namanya IVOS begitu. Jadi miripnya di situ Mbak Inung. Kalau di pemilu namanya Sirekap, kemudian di
pemilos ini namanya IVOS. Semua tahapannya manual, rekapitulasinya menggunakan aplikasi IVOS. Begitu, Mbak. Oh, baik Bu, sangat panjang ya Bu ya tahapannya ya. Iya. Tadi dimulai dari pertama adalah pendaftaran ya, siapa saja, kemudian sekolah-sekolah yang akan mengikuti pemilos ini, kemudian yang kedua itu adalah apa tadi Bu yang kedua itu? Yang kedua itu registrasi di IVOS. Oh iya, registrasi di IVOS untuk nanti perhitungan suaranya ya. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan penyelenggara pemilu ya di sekolah masing-masing. Kemudian nanti ada BIMTEK. Kemudian persiapan logistik ya Bu ya. Kemudian ada kampanye. Kampanye, lalu ada masa tenang, ada pemilihan, habis itu terakhir nanti ada rekapitulasi melalui IVOS. Ada juga Mbak, tadi saya lupa menyampaikan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Jadi ada coklitnya juga, Mbak. Jadi ada coklitnya juga. Maaf tadi saya kelupaan. Jadi sebelum pencalonan itu ada tahapan yang namanya pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dengan melaksanakan coklit begitu. Nanti akan ditetapkan DPT, gitu, daftar pemilih tetap pemilos 2026 di setiap sekolah atau madrasah. Itu tambahannya Mbak Inung. Jadi sangat mirip ya Bu ya dengan bagaimana pemilu yang sebenarnya akan dilaksanakan di kemudian hari. Lalu Bu, untuk pemilos di tahun 2026 ini kan berarti dilaksanakannya di bulan September, tanggal 2 ya Bu. Nah, adakah hal-hal yang sekiranya baru nih Bu yang tahun sebelumnya itu belum ada tapi di tahun ini tuh akan ada? Itu apakah ada? Ya, jadi ada hal barunya Mbak di pemilos 2026 ini, yaitu keserentakannya jelas sama ya. Keserentakannya itu kan di hari, tanggal, dan jam yang sama, yaitu 2 September 2026. Tapi hal barunya adalah bahwa di tahun ini ada 2 sekolah dan dua-duanya SMK begitu, yang akan mengadakan pemungutan penghitungan suaranya menggunakan aplikasi atau e-vote, di mana aplikasi itu dikembangkan sendiri oleh sekolahnya. Jadi 2 sekolah ini adalah SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro dan SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Karena ini dari tahun ke tahun sudah menggunakan aplikasi begitu, dan baru tahun ini 2 sekolah ini bergabung untuk melaksanakan atau bersama-sama dengan sekolah yang lain mengikuti pemilu serentak di Kabupaten Bantul. Jadi kebaruannya itu artinya apa? Artinya KPU Kabupaten Bantul juga memberikan kesempatan gitu ya kepada sekolah yang memang sudah dari tahun ke tahun menggunakan metodenya dengan aplikasi yang sudah dikembangkan untuk melakukan pemungutan suara menggunakan aplikasi gitu di sekolahnya masing-masing di 2 sekolah itu. Tetapi di 173 sekolah nanti manual, kemudian aplikasinya yang digunakan untuk rekap IVOS. Nah, 2 sekolah yang tadi melakukan pemungutan suara menggunakan aplikasinya masing-masing tadi itu tetap akan melakukan rekapitulasi menggunakan IVOS. Gitu. Ini kebaruan di tahun 2026 karena memang yang dulu belum pernah mengikuti pemilos serentak di Kabupaten Bantul gitu. Berarti kebaruannya adalah adanya teknologi yang kemudian dikembangkan ya Bu ya dengan melalui pemilihan suara ini dengan menggunakan IVO, tapi tetap nanti untuk rekapitulasi bersama-sama menggunakan IVOS ya Bu. Jadi karena sekolah sudah mengembangkan lama, gitu, kita juga tidak bisa memaksakan sekolah untuk kemudian sama persis gitu, karena kan aplikasinya sudah settle di 2 sekolah ini gitu ya. Jadi KPU memberikan ruang kepada sekolah yang memang sudah mengembangkan aplikasinya sendiri untuk pemungutan penghitungan suara secara aplikasi gitu. Kami persilahkan, hanya kemudian tahapan-tahapannya memang kami arahkan untuk mengikuti yang di KPU. Misalnya mereka tetap ada kampanye, mereka tetap ada coklit, mereka tetap nanti akan ada masa tenang gitu. Hanya kemudian perbedaannya di pemungutan suaranya. Kalau yang di 173 sekolah itu menggunakan manual pemungutan suaranya, sedangkan yang di 2 sekolah ini nanti akan menggunakan aplikasi masing-masing, bukan IVOS ya, aplikasi yang dikembangkan oleh sekolahnya masing-masing. Baru nanti 175 sekolah akan melakukan rekapitulasi semuanya menggunakan aplikasi
IVOS gitu. Sangat menarik ya Bu Wuri ya Iya. tersebut. Nah, kemudian nih Bu, untuk terkait dengan siapa sih Bu mitra yang kemudian digandeng oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilos ini? Ya, baik Mbak Inung. Jadi KPU sebagai lembaga yang punya ketugasan dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada tentu tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Kolaborasi terus kami bangun, dan untuk pemilos 2026 maupun pemilos-pemilos tahun sebelumnya, kolaborasi kami dengan pemerintah Kabupaten Bantul itu, kemudian Pemkab ini tentu yang di bawahnya langsung itu adalah Dikpora, karena Dikpora ini membawahi jenjang SMP gitu. Kemudian juga Diskominfo ini di dalam naungannya Pemkab Bantul. Diskominfo ini yang mengembangkan aplikasi IVOS tadi Mbak Inung. Jadi IVOS ini dikembangkan oleh Kominfo khusus untuk penggunaannya adalah rekapitulasi perolehan suara pemilos tahun 2026. Sedangkan yang kita dengan lembaga di luar pemerintah daerah Kabupaten Bantul adalah dengan Kemenak. Kemenak Kabupaten Bantul ini membawahi madrasah, baik madrasah aliyah maupun madrasah sanawiyah. Jadi MA maupun MTS itu kan ada di dalam naungan Kementerian Agama. Maka kami berkolaborasi dengan Kemenak. Kemudian yang ketiga itu kita kolaborasinya dengan Baledikmen. Mengapa dengan Baledikmen gitu? Karena Baledikmen ini yang membawahi jenjang SMA dan SMK. Jadi kita tadi kan pemilosnya di 5 jenis sekolah ya, maksud saya ada SMA, SMK, MA, SMP dan MTS. Kelima jenis ini ternyata lembaga yang menaungi beda-beda Mbak. Jadi tidak bisa kemudian kami hanya pada salah satu instansi saja, tapi harus bisa berkolaborasi dengan instansi atau lembaga yang memang ada di atasnya gitu. Makanya tadi ada Kemenak, Dikmen, Dikpora itu yang membawahi sekolah-sekolah atau madrasah tadi. Kemudian juga Diskominfo kaitannya dengan aplikasi. Di luar itu kami juga berkolaborasi dengan Bakes Bangpol, karena Bakes Bangpol ini juga punya program untuk pendidikan politik bagi Gen Z atau anak-anak muda misalnya kayak gitu. Kemudian juga sebenarnya kalau kita turunkan, akhirnya kita ini berkolaborasinya dengan banyak pihak selain yang saya sebutkan tadi gitu ya. Sekolah madrasah ini secara otomatis yang mengikuti pemilos itu otomatis menjadi mitra kami, karena kalau mereka tidak berkenan mengikuti pemilu serentak, otomatis KPU ini nggak punya mitra untuk pelaksanaannya. Kami bermitra dengan dinas lembaga, tapi kalau sekolah tidak menyelenggarakan kan nggak mungkin juga karena siswa ada di sekolah gitu. Nah, ini hal-hal ini yang kemudian terus kami bangun kolaborasi dalam pelaksanaan Pemilos 2026 begitu Mbak. Jadi intinya KPU Bantul tidak bisa berdiri sendiri ya Bu, ya, Pak. Kan tetap harus bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilos di tahun 2026 ini ya Bu. Iya, betul-betul. Nah, teman pemilih tentu tadi sudah banyak ya bahasan yang kita obrolkan bersama, tentunya sangat insightful, sangat bisa menambah wawasan teman-teman semuanya terkait dengan pemilos yang diselenggarakan di Bantul ini. Tadi pertama mulai dari pengertian pemilos, kemudian tujuannya apa, lalu tahapannya bagaimana, lalu hal-hal baru apa yang ada di pemilos 2026 ini, dan terakhir tadi mitra mana saja yang kemudian digandeng oleh pemilu dalam penyelenggaraan pemilos ini. Nah, baik Bu Wuri, untuk sesi terakhir nih, apakah ada closing statement yang akan disampaikan kepada teman-teman pemilih semua yang ada di rumah? Baik, Mbak Inung. Kepada seluruh teman pemilih, mari bersama kita sukseskan pendidikan pemilu dan demokrasi melalui pemilu serentak jenjang SMA, SMK, MA, SMP, dan MTS Kabupaten Bantul. Pada dasarnya bukan hanya pemilosnya saja, tetapi di sana ada nilai-nilai yang kita tanamkan bersama tentang bagaimana tanggung jawab, tentang bagaimana menghadirkan pemimpin, tentang bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Maka dari itu, kalaupun
terkesan melelahkan, tapi yakinlah bahwa setiap ikhtiar yang kita lakukan bersama akan ada hasil yang mungkin akan dirasakan tidak hari ini, tapi esok yang akan datang. Selamat menjalankan, menyiapkan Pemilos 2026, sukses untuk semuanya, dan terima kasih banyak kepada semua sekolah, dari guru pendamping, kepala sekolah, hingga semua siswa yang luar biasa mempersiapkan pelaksanaan Pemilos serentak tahun 2026 ini. Demikian Mbak Inung. Semoga pelaksanaan Pemilos di tahun ini berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu Wuri ya. Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Teman memilih, demikian episode pada kesempatan kali ini. Semoga tentu dapat memberikan manfaat yang besar bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa tetap menyaksikan episode podcast Sahabat Bola selanjutnya, karena tentu akan selalu menghadirkan materi-materi yang sangat menarik ini untuk kita dengar semua. Nah, saya Wahyu Nurniastuti dan juga Ibu Wuri Rahmawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa teman-teman untuk selalu like dan subscribe. Terima kasih.